Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langkung rumiyin mangga kita panjataken puji lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Shalawat lan salam mudah-mudahan dilimpahkan dumateng junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepudi kabaripun bapak-bapak, ibu-ibu sehat-sehat. Alhamdulillah. Diteng niki kanca kula sing kenalne kok ya Yasin. Kalau Mas Itul ya. Mas Atul ya. Sanajan biyen ki semet Atul terus aku nang kene isih cilik saiki wis padha tuane ya. Ibu-ibu ya, ahli pengawasan. Ya alhamdulillah. Kula rumiyin teng mriki mulai tahun 84 nggih. Dados sakmenika meh kawan doso tahun nggih. Saged tasih silaturahim kalian bapak-bapak, ibu bapak. Mudah-mudahan kita diparingi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di pengawasan dalu menika kula boten bakal nerangaken masalah politik nggih. Pun monggo panjenengan piyambak-piyambak mawon. Kula di pengawasan mawon nggih. Bukan politik nggih, politik monggo calon-calon niku sing calon anggota DPR bapak DPRD. Kula nerangaken bab sakmenika masalah rezeki. Masalah rezeki nggih. Niki napa toh yang dimasukkan rezeki itu? Kadang-kadang kita niku salah mengatakan masalah rezeki. Rezeki terkadang diartikan rezeki itu adalah uang. Jadi kalau umpamanya kita kebetulan tidak punya uang, alhamdulillah atau naudzubillah ya, kita nggak punya rezeki pada hari ini. Padahal sawahnya luas, mobilnya bagus, gitu kan, dalam keadaan sehat, kok disebutkan nggak punya rezeki? Karena ini memang ada kesalahan di dalam memaknai rezeki itu. Pada rezeki itu disebutkan al-rizqu kullu ma yantafi'u bihi. Rezeki itu adalah segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Jadi apa saja yang bisa diambil manfaat oleh kita itu namanya rezeki. Ya. Sawaun kana madiyan kal amwal min dahabin wa fiddatin, baik apa yang bisa diambil manfaat itu berupa materi seperti harta, baik berupa emas, perak, wahayawan, hewan, nah itu kan. Jadi di sini Babadan Baru kan itu ya kambingnya yang banyak, nah, kambing karena tapi sekarang masih jauh ya Idul Adhanya ya. Biasanya kalau Idul Adha itu orang-orang cari kambing ke sini atau sum akikahan. Nah, di sini Mas, ini putrinya Pak Sabto, Pak Supri deh. Pak sini, dari sini. Putranya Pak Surip. Pak Surip ini, Pak Surip itu kalau ngertos dulu ahli niku sembelih niku. Napa jenengan melanjutkan? Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah ya. Amin. Nah niku jadi bisa berupa emas, perak, hewan, wazuruin dan pertanian, wasimarin buah-buahan, waikorin dan perumahan. Wa kullu ma huwa makulun wa mat'umun, dan juga yang termasuk rezeki itu adalah apa yang bisa dimakan dan apa bisa diminum, wa malbusin dan yang bisa dipakai, itu kan. Masrubin yang bisa diminum itu termasuk rezeki. Maskunin yang bisa ditempati dan yang lainnya. Jadi itulah yang rezeki yang berupa materi.
enten mali rezeki yang materi, yang tidak berupa materi. Napa mawon niku? Kal ma'arif, seperti pengetahuan. Gitu kan? Umpamanya anak yang sedang kuliah, sedang sekolah, itu kan pengetahuannya banyak, berarti rezekinya banyak. Sekalipun umpamanya sangunya ming siti, pas-pasan gua ongkos, tapi tetap bocah kuwi gak ada rezeki ingkang kata, sebab mempunyai pengetahuan yang cukup banyak. Ya. Kemudian wal manzalati, kedudukan, wasultan, kekuasaan, wal akli, dan akal pikiran, wal zakai, dan kepintaran, wa husnul khuluqi, dan akhlak yang baik. Niku termasuk rezeki. Jadi kalau umpamanya kita dalam perilaku baik dengan tetangga, anak kita baik perilakunya, itu alhamdulillah kita mendapatkan rezeki dari Allah. Ya. Jadi itu yang perlu kita luruskan dalam pemaknaan. Wasawa'un kana mayatabu'in fid dunya wa huwa madakarna. Bisa saja rezeki itu apa yang bisa dimanfaatkan di dunia ini, sebagaimana tadi disebutkan. Awayan tafi'u bihi fil akhirah, atau rezeki itu yang bisa ambil manfaatnya di akhirat. Apa rezeki yang bisa diambil manfaat di akhirat? Wa huwa ridwanullah ta'ala wa thawabuhu, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah. Wa naimul jannah, dan nikmatnya surga. Nah, itu rezeki. Makanya kita sering berdoa dapatkan rezeki di dunia wal akhirah, rezeki di dunia dan akhirat. Nah, itu ya. Ya, wa nahwi dzalika mimma akhbarana. Jadi rezeki setiap orang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia mereka hanya berusaha dan bersyukur atas yang telah dimiliki. Nah, itu ya. Di kewajiban kita berusaha. Ya. Kita tidak kewajiban untuk kaya, ya. Kalau dapat anugerah kaya alhamdulillah. Tapi berusaha itu baik itu bisa jadi kaya atau tidak, tetap kita harus berusaha. Membahas tentang rezeki, uang ataupun penghasilan bukanlah satu-satunya bentuk apa yang dimaksud dengan rezeki itu sendiri. Tadi sudah jelaskan. Kita tidak pernah tahu jatah masing-masing setiap manusia, karena itu menjadi salah satu rahasia Allah. Jika soal sumber rezekinya tentu adalah bentuk anugerah yang diberikan Allah kepada makhluknya. Ada banyak faktor yang membuat rezeki itu bertambah atau berkurang, termasuk dalamnya doa dan ikhtiar. Akan tetapi jangan pernah pula melupakan kehalalan dan keberkahan rezeki tersebut. Nah, makanya kan kita sering minta didoakan semoga rezeki kita barokah. Nah, rezeki barokah itu bukan harta saja, ilmu juga kita minta diberikan kebarokahan. Seperti saya umpamanya sudah sekolah kemana-mana, tapi tetap saja ngapa nyuwun doa ini pun saking terus ya. Nyuwun doa kebarokahan sehingga ilmu yang saya peroleh itu bisa bermanfaat. Nah, itu ya. Allah SWT memberikan setiap rezeki ke umatnya melalui berbagai cara. Ini pun telah disampaikan dalam Al-Quran. Ya, ada ungkapan salim amroka lillah wabtasim watmain. Terimalah apa yang telah kau miliki itu karena Allah, dan bersenyumlah dan bertenangkanlah hati kamu. Jadi nopo kemawon yang dianugerahkan Allah kepada kita, punya istri, punya anak, ya, punya kehidupan pencaharian, itu adalah anugerah dari Allah, rezeki dari Allah. Maka terimalah, salim, gitu kan, wabtasim, dan senyumlah. Jadi jangan pusing ngejaganya karena lihat tetangganya, jadi tetangganya beli sepeda motor baru, malah
apa jantung kita kayak suara jantung motor, duk 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 duk, itu kan. Jadi jangan seperti itu. Jadi wat itmain, harus tenang. Ya. Fa in ataka syai'un fa huwa hatman laka. Kalau ada suatu rezeki, ada anugerah dari Allah yang kau terima, bahwa hatman laku itu adalah bagian kamu. Wa illam ya'tika pata'akad annahu la yunasibuka. Jika ada umpamanya tidak sampai kepadamu, ya, umpamanya bagian apa itu ya dari kelurahan itu, kok yang lain tuh dapat 200.000 kok aku ora. Nah, itu ya BLT umpamanya kan. Pata'akad annahu la yunasibuka. Itu kan. Yakinkanlah itu bukan nasibmu. Ya sudahlah. Fakin billah, percayalah kepada Allah daiman senantiasa. Wa qul alhamdulillah, dan katakanlah alhamdulillah daiman. Senantiasa mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Malah ada pelajaran kemarin saya dengar ya, bahwa kalau ada yang bertanya kepada kita, enten tiang ikan tanglet dumateng kita, niki kula niku campur-campur nggih. Langsung napa kali bahasa Indonesia. Leresan niki napa niki siaran langsung. Nah, kalian santri-santri alumni saking pesantren Tasikmalaya ingkang wonten wonten Jogja. Niku jenengipun Porsasi. Forum silaturahmi alumni Sukahideng Sukamana yang ada di Jogja. Kalau sang kula saniki teng mriki antar jemput di kalian Porsasi niku. Mila niki pengaosanipun kula campur-campur mawon nggih, enten bahasa Indonesia dan Jawanipun. Nah niku. Jadi kita itu harus senantiasa mengucapkan hamdalah. Nah, bagaimana kalau umpamanya ada yang bertanya, padahal kita sedang sakit, umpamanya kan, bagaimana kabar? Terus pun kabaripun. Nah, kalaupun sedang sakit kita sebutkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah, karena memang itu sudah ketentuan Allah. Gak usah disebutkan saya itu sedang sakit, banyak gitu kan. Karena itu walaupun disebutkan, yang bersangkutan yang diajak ngomong itu tidak akan bisa merubah sakit kita. Nah, gitu kan. Tapi kalau dengan katakan alhamdulillah, kita menerima kepada apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu akan memberikan jalan untuk kesembuhan kita. Karena kita bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di kesempatan ini enten kula terangkan tentang macam-macam rezeki ya. Macam rezeki yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Macam-macam rezeki yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada 8. Ingkang nomor setunggal, rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala memang telah mengatur rezeki setiap umatnya. Maka dari itu jangan pernah khawatir dengan apa yang belum kita dapatkan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang lebih baik dari apa yang kamu ingini. Jadi kita jangan mendahului melebihi ketentuan Allah. Terkadang kan kita itu ada di antara kita itu, ya Allah, mudah-mudahan hutang atau angsuran sepeda motor ini cepat lunas. Nah, umpamanya gitu ya. Pada punya tunggakan cicilan motor, kan? Nah itu, ya memang kita ya berdoa harus ikhlas. Ya, kalau ada doa seperti itu, bisa saja Allah itu segera melunaskan cicilan itu. Jadi kalau umpamanya cicilan itu kan biasanya kan dikaitkan dengan jaminan jiwa, asuransi jiwa. Ya, begitu ada doa itu, gak lama kemudian suaminya tuh meninggal. Dengan suami meninggal kan langsung
hutangnya itu kan lunas, gak usah diangsuran lagi. Karena ada banyak ya cicilan itu yang berkaitan dengan jangan asuransi jiwa. Jadi sepanjang yang terdaftar di dalam cicilan itu hidup, tidak mendapatkan tetap harus nyicil. Tapi kalau yang terdaftar dalam cicilan itu meninggal, ada asuransi jiwa ya, maka langsung bisa dilunas, dianggap lunas. Ada lagi umpamanya, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya itu bisa naik haji. Nah, itu kan, itu. Ya, terkadang Allah yang memang mengijabah juga. Tahun depan bisa ibadah haji. Tapi kebetulan ibunya meninggal, umpamanya. Nah, ibunya meninggal kan bisa digantikan oleh anaknya. Nah, gitu. Jadi maka kita dalam berdoa itu ya harus hati-hati. Jangan mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi sebutkan rezeki itu rezeki itu adalah sudah ditentukan oleh Allah. Setiap makhluk Allah sudah ada rezekinya. Dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabatin fil ardh illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Jadi semua yang ada di muka bumi itu, hatta binatang yang melata itu sudah ada ketentuan rezekinya dari Allah. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Ya. Jadi kita kebetulan sekolahnya ataupun kuliahnya tidak sampai selesai, tidak lulus, sehingga pesimis, orang lulus S1-nya nggak lulus atau SMA-nya nggak lulus, sehingga putus harapan untuk hidup ini. Lah janganlah putus harapan. Dalam Al-Quran kan disebutkan tadi, binatang melata pun bisa dapat rezeki dari Allah. Padahal kan binatang melata kan nggak punya ijazah, nggak punya pikiran untuk mencari rezeki ya. Nah, kita yang hidup itu ya sekalipun tidak punya ijazah kan sudah diberikan akal untuk berikhtiar. Jadi tidak ada alasan untuk pesimis ya. Ya, itu yang pertama dalam Al-Quran tentang macam-macam rezeki itu, yaitu janji Allah, rezeki itu dijamin oleh Allah. Ya sudah barang tentu ya sesuai dengan kebutuhan yang pokok. Bukan rezeki itu ya, saya sudah sepeda motor, saya pengen mobil, sudah punya istri satu, ingin istri dua. Nah, ya katanya Allah akan menjamin rezekinya. Ya rezeki itu ya rezeki yang kebutuhan yang primer, ya, gitu kan, bukan kebutuhan yang sekunder. Yang kedua, rezeki itu karena bersyukur. Ya, rezeki karena bersyukur. Segala sesuatu telah didapati dunia ini. Itu bersumber dari Allah SWT yang Maha Pemberi. Oleh karenanya kita sebagai manusia patut mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Dan itulah insya Allah rezeki yang akan terus mengalir. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ya. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat, maka sungguhnya azabku yang sangat pedih. Jadi dengan bersyukur itu, harta kita atau rezeki kita akan bertambah. Nah sekarang syukur itu bagaimana? Ya, syukur itu ya antara lain ya, melaksanakan, mengelola harta ataupun apa saja yang dimiliki, yang dianugerahkan oleh Allah
sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sesuai kehendak Allah itu rezeki yang kita terima itu umpamanya sebagiannya harus ditasarufkan, disodakohkan, diberikan ke masjid, diinfakkan. Nah itu kan. Nah hal inilah yang kalau kita laksanakan, insya Allah akan semakin bertambah. Jadi umpamanya juga yang punya perusahaan, toko atau bisnis apa saja, sebagian dananya itu dikasihkan, diinfakkan. Nah ini. Nah dari ini kan kita insya Allah niatnya ikhlas ya. Tapi respon efek dari syukur tadi dengan menginfakkan itu akan menambah simpati calon-calon pelanggan yang baru. Nah, sehingga kan itu kan akan bertambah rezeki kita. Nah ini kan, dan saya kira dalam manajemen modern teori bersyukur seperti ini banyak diterapkan. Jadi dengan adanya sebagian dananya itu untuk infak, itu adalah dalam tanda petik adalah untuk promosi ya, untuk meningkatkan perusahaannya. Kemudian yang ketiga, rezeki karena berusaha. Diam saja tanpa melakukan apapun, rezeki tidak akan datang. Selain bersyukur, berusaha untuk mendapatkan rezeki, tentunya dengan cara yang halal perlu dilakukan. Seperti bekerja, sebab kita tidak akan bisa memperoleh sesuatu tanpa usaha. Dan kita semua tahu bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, gitu kan? Jadi kita harus berusaha. Jadi jangan sampai tadi ingat ke poin yang pertama, Allah kan sudah akan menentukan rezeki kita. Ngapain usaha? Nanti kan ada rezeki datang sendiri. Ya tidak bisa. Jadi tetap harus dicari, harus ada ikhtiar. Ya. Kan pernah terjadi dulu pada zaman Rasulullah, ada para sahabat yang terus saja ya di masjid iktikaf. Nah kemudian kan seharian beberapa hari di masjid terus. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, sahabat, apakah anda punya keluarga? Iya, punya keluarga. Maka berusahalah, berikhtiarlah. Ya itu kan. Jadi kita harus seimbang antara ibadah ya di masjid dan sebagainya, pengajian, juga dengan berikhtiar. Ya, jadi harus berusaha, tapi tetap berusaha itu kan tidak akan melewati takdir Allah. Jadi kalau memang takdir kita itu seharinya penghasilan pada takdir Allah, kita kan tidak tahu takdir Allah ya. Takdirnya pada sehari yaitu dapat 200.000 ya, usaha apapun ya kalau sudah takdir Allah 200.000 ya 200.000 gitu kan. Tapi kadang-kadang kan usaha itu kan kalau orang-orang yang modalnya sudah gede dan sebagainya kan cukup ongkang-ongkang di kamar ber-AC gitu kan. Nggak usah panas-panasan, uang itu datang sendiri. Tapi tidak dilihat dari itu ya. Usaha dia sebelumnya itu kan sudah sangat merepotkan sekali. Nah, itu ya. Jadi memang harus ada usaha. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, rezeki itu karena anak, cucu dan keluarga. Keempat itu rezeki itu karena anak, cucu dan keluarga. Sumber rezeki bisa datang dari mana saja, termasuk dari keluarga. Jadi ada ayat Al-Quran kan, barang siapa yang ke dalam keadaan kurang mampu kemudian nikah, maka Allah akan mencukupi. Nah itu kan ada ayatnya ya. Jadi itu sudah janji dari Allah. Jadi dengan kita nikah, kita punya anak, itu karena anak dan istri dan anak itu sudah ada rezekinya masing-masing. Ya gitu kan. Dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Isra ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kau membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Nah, gitu kan. Ini adalah tradisi zaman dulu, zaman jahiliyah. Terutama zaman jahiliyah kalau punya anak perempuan. Jadi zaman jahiliyah itu kan malu kalau punya anak perempuan.
Terkadang ada yang langsung begitu lahir anak perempuan itu langsung dikubur gitu kan, karena yang pertama malu ya, kemudian keduanya kan akan menambah beban ya, beda dengan laki-laki. Perhitungannya seperti itu. Nah itu di dalam Al-Quran makanya wala taqtulu auladakum khasyata imlaq ya. Ada dalam ayat lain wala taqtulu auladakum min imlaqin ya. Janganlah kau membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Nahnu narzuquhum. Nah ya, jaminan Allah, kami memberi rezeki kepada mereka, kepada auladakum tadi, kepada anak cucu dan keluarga itu sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Wa iyyakum, dan kamu juga. Nah gitu kan. Jadi anak-anak cucu kita dapat rezeki. Nah itu narzuquhum dalam Al-Quran, wa iyyakum, dan kamu juga dapat rezeki. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sungguhnya membunuh anak-anak tadi adalah kesalahan yang besar. Nah itu ya. Jadi anak rezeki, dapat cucu juga dapat rezeki. Perhatikan tadi rezeki itu bukan berupa makanan dan minuman, tapi bisa hal-hal yang lainnya ya. Kemudian rezeki itu karena ada sedekah. Yang kelima ya, rezeki dari sedekah. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi mereka yang selalu menyisihkan sedikit hartanya untuk bersedekah. Jika kamu bersedekah, siapa tahu yang menerima sedekah tersebut pasti akan mendoakan supaya diberikan rezeki yang melimpah ya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 245. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dalladzi yaqridullaha qardan hasana fayudha'ifuhu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang akan memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi kita memberikan kebaikan, sedekah atau infak, ikhlaslah lillah ta'ala. Tidak usah mengharap-harapkan ada kembaliannya. Ada efeknya, karena ini kita serahkan kepada Allah. Nah, tadi kan nahnu narzuquhum wa iyyakum, kamilah yang berikan rezeki pada anak-anak dan kepadamu sendiri. Jadi kalau umpamanya kita memberikan apa saja, ikhlaslah. Ini sebagai contoh saja ya, saya bukan untuk ria atau apa, saya sendiri malah tidak tahu ya. Pada suatu saat ada bapak-bapak dengan pakaian agak lusuh ya, datang tapi membawa satu karton ya, di dalamnya tuh ada buah-buahan. Nah, kemudian saya tidak kenal, lo bukan kenal sama sekali. Nah terus niki Pak kagem jenengan gitu. Lah jenengan niku sinten? Nah kula tanglet ya kula niku saking Wonosari gitu kan. Lah terus hubungannya apa kali kula niki kok jenengan ujug-ujug langsung ngirim kaya ngaten niki. Rumiyin katanya kula niki kan usaha di barbek barang bekas. Dulu itu berapa tahun yang lalu Bapak pernah memberikan barang bekas ke saya. Saya tuh ingat terus pas di Wonosari, pas saya menanam pohon-pohon ubi-ubian. Nah, saya udah berniat nanti kalau sudah dapat hasilnya akan dikirimkan sebagiannya ke Bapak. Nah gitu kan. Ya alhamdulillah itu sama sekali tidak gitu. Ada lagi sebulan yang lalu ya, ada yang datang ke rumah itu kan, datang ke rumah terus mengucapkan terima kasih ya, ternyata memberikan hadiah yang di luar biasa ya. Nah, luar biasa itu dia, kalau hadiah tuh biasanya kan
ada ngasih buah-buahan atau apa ya. Ini ngasihnya tuh pas sudah pulang tak lihat itu ngasih logam mulia itu yang 24 karat ada berapa gram. Loh, kok ini apa? Nah gitu terus kalau ingat-ingat apa ini kok ujug-ujug beri ini. Sudah barang tentu kan yang menggerakkan hati orang itu untuk memberi itu kan Allah ya. Karena kita mungkin dulu pernah berbuat baik karena Allah dan tidak mau diketahui orang lain ataupun yang bersangkutan juga. Ya sudah aja lepas gitu. Ternyata sudah sekian tahun sudah diingat-ingat, oh dulu pernah membantu waktu dia akan mencari kerja. Nah itu kan dari Lampung datang ke sini. Kemudian saya hanya membantu sedikit gitu, memberi jalan untuk menjadi pegawai di UIN kan. Padahal tanpa nyocok tanpa apa itu. Dibantu aja karena memang ada ijazahnya sesuai dengan aturan. Nah itu sudah berlangsung berapa puluh tahun yang lalu, 20 atau 25 tahun. Pulau aja pun lali gitu kan. Tahu-tahu datang ngasih itu. Masya Allah, ya Allah. Ini sebagai pelajaran kita memang kalau sodako, kalau infak tuh ya lepas saja. Insya Allah itu suatu janji Allah ya akan kembali. Kembalinya bisa berupa materi atau apa kepada kita, bisa saja kembalinya itu kepada anak keturunan kita. Nah gitu ya. Jadi pokoknya kita harus mau bersedekah, berinfak. Yang kemudian yang selanjutnya yang keenam, rezeki itu karena menikah. Nah, tadi sudah sebutkan ya. Salah satu pintu rezeki adalah dengan menikah. Jika banyak lajang khawatir soal rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan akan memberi kemampuan bagi setiap hambanya yang menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 32. Wankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum ya. Yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Dan kita sih entar sing bujangan apa kan? Tapi sing bujangan put boten ya, boten bujangan malih. Ya. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sayamu, yang lelaki dan hamba-hamba saya yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Nah itu kan, ini janji Allah. Jadi kalau memang ada seorang pemuda ya, kemudian kebetulannya hidupnya pas-pasan, ada juga perempuan seperti itu ya. Tapi tidak mampu untuk memberikan nafkah sebagainya. Seyogianya kalau memang sudah sama-sama senang ya kita fasilitasilah untuk nikah, dan kita yakin dengan janji Allah tadi di sini ya, in yakunu fuqara yughnihumullah. Jika kamu itu yang mau nikah itu fakir, yughnihumullah, Allah akan berikan kekayaan kepada orang-orang yang akan kawin nikah itu. Ya itu ya. Insya Allah kalau kita bisa membantu juga kita akan mendapatkan berkah dari usaha itu. Yang ketujuh, rezeki yang banyak, rezeki berkat banyak istighfar. Nah ya, istighfar juga bisa memberikan wasilah, menjadi wasilah kita untuk mendapatkan rezeki. Di saat kita sedang mengalami banyak kesulitan, beristighfarlah menjadi salah satu cara untuk mendapatkan kemudahan. Dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10 dan 12, Faqul tastagfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara ya wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, istighfarlah kepada Tuhanmu, sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun.
niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi ini sudah janji dari Allah. Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Nah, kita sekarang apalagi musim kemarau, sekarang walaupun sudah mulai akan hujan ya. Banyaklah beristighfar. Dan istighfar itu yursilis sama alaikum midrara. Allah akan mengutus, memerintahkan kepada langit untuk berikan kamu hujan yang lebat, yang insyaallah yang barokah. Ya itu ya. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan akan memberikan kamu harta dan anak-anak. Saya pernah dimintai tolong oleh beberapa keluarga yang sudah sekian lama menikah tapi belum punya anak. Nah, tanya kepada saya, bagaimana Ustaz, apakah ada doa atau apa yang bisa diamalkan? Saya bilang, kita yakinlah Allah akan memberikan keturunan, memberikan hal yang baik, yang cocok dengan kita. Ya. Mungkin sekarang kita belum dikasih karena belum cocok, ya, belum munasabah dengan kondisi kita. Ya. Tapi untuk sampai ke sana, perbanyaklah istighfar. Nah, karena memang berdasarkan ayat ini. Pernah satu ulama yang ditanyai oleh ada seorang yang datang, bagaimana Syekh, saya itu sudah lama menikah tapi belum punya anak, gitu kan? Apa ada amalan yang perlu saya lakukan? Kata saya itu, perbanyaklah istighfar. Ya. Ada lagi seorang yang datang, ya Syekh, saya tuh sudah berlama berusaha tijarah kemana-mana, berbisnis, tapi merugi terus. Nah, itu kan? Apakah ada amalan yang perlu saya laksanakan? Beristighfarlah. Sampai ada beberapa permasalahan itu, saya itu menjawabnya dengan istighfar. Nah, ternyata setelah ditelusuri kenapa seperti itu, karena memang ada dasarnya dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 ini. Jadi dengan istighfar itu tadi ya bisa menjadi wasilah turunnya air dari hujan dari langit, ya. Kemudian akan memberi harta, kemudian juga akan berikan keturunan, ya. Dan memberikan kepadamu jannatin, kebun-kebun, bisa disebut jannat itu kebun yang ada di dunia atau yang nanti di akhirat. Nah, itu kan. Wa yaj'al lakum anhar. Jadi ini adalah janji dari Al-Qur'an. Kita harus yakin apa yang dijanjikan oleh Al-Qur'an itu mesti benar adanya. Ya. Dan yang ke-8, rezeki itu ada yang tak terduga. Rencana Allah sudah selalu yang terbaik, termasuk rezeki bagi setiap orang. Sekalipun kamu sedang kesulitan, misal dalam finansial, jangan pernah ragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab rezeki bisa datang ya dari hal yang tidak terduga, ujug-ujug gitu kan. Ujug-ujug ada yang ngirim, ya, seperti tadi yang saya ceritakan. Nggak kemana-mana, nggak ingat masalah itu. Waktu ada yang ngirim dari Wonosari, ada yang ngirim dari kota Jogja, gitu kan. Kita padahal dulunya ya ikhlas-ikhlas saja. Nah inilah rezeki yang tak terduga. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Kesulitan dalam bisnis, kesulitan dalam berkuliah, kesulitan dalam keluarga, itu kan? Ya. Bertakwalah kepada Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, melaksanakan apa yang diperintahkannya. Nah, itu kan? Nah, ini jawabannya. Kalau kita sudah bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Niscaya Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Ini janji Allah ya, bukan janji siapa-siapa. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib,
dan Allah akan berikan rizki kepadanya, kepada orang yang baca istighfar itu, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Nah itu ya. Jadi Allah tuh karena punya kekuasaan, bisa saja Allah memberikan rizki dengan yang mungkin di luar kita perkirakan. Kita biasa jual beli kambing gitu kan, tahu-tahu ada yang ngirim apa gitu kan, bukan dari hal yang jalannya jual kambing. Nah, bisa saja rencana Allah tuh banyak sekali ya. Itu ya. Tadi wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang mencukupkan keperluannya, sungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Itulah ragam rezeki yang berdasarkan yang tercantum dalam Al-Quran. Jadi rezeki yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran itu ada 8. Yang pertama, makanya ini ke-8 deh. Makanya bulan depan ini ada ulangan, ada ujian UTS, ujian tengah semester. Jadi rezeki yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran ada 8. Yang pertama, rezeki yang telah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, rezeki karena bersyukur. Rezeki karena bersyukur. Ibu-ibu hafal ya. Yang ketiga, rezeki karena berusaha. 3, rezeki karena berusaha. Yang keempat, rezeki karena anak, cucu dan keluarga. Jadi anak dan cucu dan keluarga menjadi wasilah dapat rezeki dari Allah. Kemudian yang kelima, rezeki karena kita mau memberikan sedekah. 5, rezeki dari sedekah. Yang keenam, rezeki karena menikah. Nah, tadi yang kesulitan untuk menikah, kemudian menikah nanti akan diberikan rezeki oleh Allah. Aneh-aneh aku saiki wis dua istri, akan nikah lagi, siapa ngerti diberi rezeki oleh Allah. Itu bukan akal-akalan itu ya. Biasanya itu pikirannya bapak-bapak itu biasanya. Nah, ibu-ibu boten. Nah, rezeki karena menikah. Yang ketujuh, rezeki berkat banyaknya istighfar. 7, rezeki berkat istighfar. Yang ke-8, rezeki yang tak terduga. Jadi kalau kinten cekap semanten pengawasan kalau menika mudah-mudahan wonten manfaatipun khususipun kagem kula piyambak dan panjenengan sedaya. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.